sehat selalu ya. Oh iya, selama pandemi COVID-19 ini, kalian tetap di rumah saja ya. Walaupun kalian tetap di rumah saja, kalian harus tetap jaga kesehatan dengan cara yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, patuhi peraturan yang ada, social distancing dan physical distancing. Yang ketiga, tetap berolahraga walaupun di rumah saja. Dan yang keempat, banyakin minum air putih ya teman-teman. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurnia Okti Fatima dari Prodi Tadris IPA IAIN Kudus. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita memasuki materi sistem pernafasan pada manusia, saya punya sedikit permainan nih. Mau tahu nggak permainannya apa? Mau tahu nggak? Daripada kita nunggu lama-lama, yuk langsung kita mulai. Pertama-tama, kalian letakkan kedua jari kalian di hidung kalian. Kemudian, tekan hidung kalian menggunakan jari kalian seperti ini. Nah, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian bisa bernafas? Tentunya kalian tidak bisa bernafas kan? Selain itu, saya juga punya video nih tentang sistem pernafasan pada manusia. Mau tahu juga nggak videonya seperti apa? Daripada nunggu lama-lama, yuk kita tonton videonya. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, T, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru.
Nah, kalian sudah selesai kan tonton videonya? Sekarang saya akan mengulas kembali materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dari hasil sisa oksidasi keluar tubuh. Oh iya, kalian tahu gak sih apa fungsi utama dari sistem pernafasan? Fungsi utama dari sistem pernafasan pada manusia adalah yang pertama, menyediakan O2 atau oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh, dan yang kedua, mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolisme. Di dalam pernafasan tentunya terdapat alat-alat yang bekerja pada sistem pernafasan manusia. Nah, seperti video yang sudah kalian tonton tadi, alat-alat pernafasan tersebut bisa kita singkat dengan HITERU. Hi untuk hidung, T untuk tenggorokan, dan RU untuk paru-paru. Oke, yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan alat pernafasan yang paling atas dan juga yang paling awal yang dilalui oleh udara. Yang kedua adalah tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat 3 saluran yang menghubungkan ke paru-paru. 3 saluran tersebut adalah faring, laring, dan trakea. Faring merupakan saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Sedangkan laring adalah saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Dan trakea terletak pada bagian depan esofagus yang tersusun dari cincin tulang rawan dan berbentuk pipa. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan jaringan elastis yang dibungkus oleh pleura. Paru-paru terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru kiri dengan 2 gelambir dan paru-paru kanan dengan 3 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronkeolus. Bronkeolus bercabang-cabang lagi membentuk saluran-saluran halus yang berakhir pada gelembung-gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Bronkus merupakan bagian alat pernafasan yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Bronkus terdapat pada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Sedangkan bronkeolus merupakan cabang-cabang bronkus yang dibagi lagi ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu bronkeolus terminal dan bronkeolus respirasi. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan kantong udara kecil pada paru-paru yang berbentuk menyerupai buah anggur dan memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, dalam pernafasan selalu terjadi 2 siklus, yaitu siklus inspirasi atau menghirup udara dan siklus ekspirasi atau menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama adalah pernafasan dada inspirasi. Pada pernafasan dada inspirasi ini berawal dari berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Udara pada rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada pernafasan dada ekspirasi dimulai dengan relaksasi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk turun kembali. Nah, keadaan ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru mengecil ini menyebabkan rongga dalam paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua adalah pernafasan perut. Sama halnya dengan pernafasan dada, pernafasan perut juga memiliki 2 siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi.
Pada pernafasan perut inspirasi dimulai dari berkontraksinya otot diafragma sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru menjadi mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru mengakibatkan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada pernafasan perut ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga pada dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih naik, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, di dalam pernafasan juga terdapat volume pernafasan. Volume pernafasan tersebut diantaranya 1. Volume tidal, 2. Volume cadangan inspirasi, 3. Volume cadangan ekspirasi, 4. Volume sisa, 5. Kapasitas vital, dan 6. Volume total paru-paru. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal adalah udara yang masuk maupun udara yang keluar sebanyak 500 cc saat inspirasi maupun ekspirasi. Setelah menghembuskan udara 500 cc tersebut, masih ada sisa sebanyak 2500 cc di dalam paru-paru. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah udara sebanyak 1500 cc yang masih bisa dihirup dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah udara sebanyak 1500 cc yang masih bisa dihembuskan kembali pada ekspirasi maksimum dengan cara mengerutkan otot perut secara kuat-kuat. Keempat adalah volume sisa. Volume sisa adalah udara sebanyak 1000 cc yang sudah tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap di paru-paru. Kelima adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dengan cara penghembusan nafas sekuat-kuatnya setelah penarikan nafas sedalam-dalamnya. Keenam adalah volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah keseluruhan udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Cara menghitung volume total paru-paru adalah kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume sisa. Selanjutnya adalah beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama adalah usia. Umumnya, makin bertambahnya usia seseorang, maka akan rendah frekuensi pernafasannya tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak membutuhkan energi. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh tersebut, maka semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Yang keempat adalah posisi tubuh. Seseorang yang berdiri, frekuensi pengambilan oksigennya lebih banyak, karena otot yang berkontraksi lebih banyak sehingga memerlukan energi yang lebih banyak. Dan yang kelima adalah kegiatan tubuh. Orang yang giat melakukan aktivitas akan lebih banyak membutuhkan energi. Nah, yang terakhir ini adalah gangguan dan kelainan yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Pada sistem pernafasan manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan yang disebabkan oleh infeksi kuman, faktor bawaan, bahkan polusi udara. Gangguan tersebut antara lain: yang pertama adalah influenza atau yang biasa kita kenal dengan flu. Flu disebabkan oleh virus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa yang ada di dalam saluran pernafasan. Yang kedua, asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang disebabkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. TBC disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosa yang mengakibatkan peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen akan terganggu. Yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis terjadi karena adanya peradangan pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkia.
Yang kelima adalah penyempitan dan penyumbatan pada saluran pernafasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar limfe. Keenam adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Ketujuh adalah asifiksi. Asifiksi adalah gangguan atau kelainan dalam pengangkutan oksigen ke dalam jaringan. Kedelapan adalah difteri. Penyakit ini biasanya menyerang pada saluran pernafasan anak bagian atas yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. 9 adalah antrakosis. Antrakosis adalah kelainan yang menyerang pada alat pernafasan yang disebabkan oleh masuknya debu tambang. Yang ke-10 adalah pleuritis, yaitu peradangan pada pleura yang disebabkan karena pleura mengalami penambahan cairan intrapleura. 11 adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. 12 adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang diakibatkan karena infeksi oleh bakteri tertentu pada tonsil. 13 adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan karena adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronkeolus. Ke-14 atau yang terakhir adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi pada alveolus. Nah, dari berbagai penyakit dan kelainan yang sudah saya sebutkan di atas, sebenarnya ada salah satu usaha yang bisa kita lakukan loh untuk mencegah dan melindungi sistem pernafasan tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Dan yang keempat adalah melakukan penghijauan. Sekian materi tentang sistem pernafasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Oh iya, jangan lupa kalian juga belajar tentang respirasi tumbuhan dan hewan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.